Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rangkaian Tadabbur Al-Quran 30 juz selama bulan Ramadan. Dan sekarang kita sampai di juz ke-20, di mana kita tahu bahwa nama lain daripada surah An-Naml adalah surah Sulaiman, sedangkan nama lain dari surah Al-Qasas adalah surah Musa. Karena kita masih ke dalam surah Al-Qasas yang membahas banyak tentang kisah Nabi Musa, bahkan kisah terlengkap dan kisah terbanyak tentang Nabi Musa ada di surah Al-Qasas. Allah ingin menjelaskan bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Quran, dan Allah ingin menjadikan beliau sebagai patokan bagi dakwahnya Nabi SAW yang telah sukses berdakwah kepada Fir'aun dan bangsa Mesir ketika itu. Maka di dalam kisah ini Allah menceritakan perjuangan ibundanya Nabi Musa ketika terjadi peraturan bahwa tidak boleh ada anak laki-laki yang hidup, tidak boleh lahir anak laki-laki kecuali harus dibunuh di zamannya. Tapi tentu ini memiliki peraturan 2 tahun baru berlaku, sehingga tahun di mana lahirnya Nabi Harun tidak terjadi pembunuhan bayi. Adapun tahun di mana Nabi Musa lahir terjadi pembunuhan bayi. Sehingga kalau boleh disederhanakan, dibunuhnya bayi-bayi itu 2 tahun sekali, sehingga tidak setiap tahun. Dan kebetulan di tahun Nabi Musa lahir, maka ibunda Nabi Musa diberikan karamah. Allah sengaja menjadikan perut ibunda Nabi Musa tidak kentara, tidak kelihatan sedang hamil. Karena memang di zaman tersebut wanita-wanita yang sedang hamil diutus kepada mereka bidan-bidan perempuan untuk mengetahui kapan lahirnya bayi. Bila telah lahir bayi dan ternyata bayinya laki-laki, maka dibunuh. Bila lahirnya perempuan, maka dibiarkan. Maka zaman tersebut ibunya Nabi Musa, yaitu Yochbed, tidak kentara lahirnya, tidak kentara, perutnya sedang hamil. Maka ibunda Nabi Musa lahir persalinannya bersama kakak Nabi Musa yang pertama, yaitu Miriam. Maka Allah mengatakan, wa wahayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan, kami perintahkan kepada ibunda Nabi Musa, kami ilhamkan kepada ibundanya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. An ardi'i. Fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam. Kalau engkau takut akan terbunuhnya bayi, maka taruhlah bayi itu di atas peti, kemudian biarkan dia mengikuti aliran sungai. Fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Janganlah sedih, janganlah takut. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Karena kamilah yang nanti akan mengembalikan ke tempat engkau. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Dan ternyata benar, begitu mengalirnya air dan peti yang berisikan bayi kecil mungil Nabi Musa, maka Allah sengaja jadikan kebahagiaan, kerinduan kepada Asia untuk melihat bayinya Nabi Musa, sehingga didirikanlah bayinya Nabi Musa dididik di dalam istana Fir'aun. Dan saat itu bayinya Nabi Musa haus, sehingga dijadikanlah seleksi siapa yang bisa menyusui Nabi Musa. Semua wanita-wanita dipanggil ketika itu, dan tidak ada yang bisa menyusui Nabi Musa kecuali ibunya sendiri. Sehingga ibunya Nabi Musa tetap menyusukan Nabi Musa di dalam istana Fir'aun. Dan ini ada sebuah keajaiban, di mana seorang ibu menyusui anaknya di dalam kerajaan, di dalam istana, dan digaji oleh istana dan kerajaan. Begitulah demikian bagaimana Allah mengkaitkan akhir dari surat Al-Qasas ini. Allah merupakan, menggambarkan bagaimana peristiwa Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah. Beliau berat meninggalkan kota Mekah, karena kota yang paling dicintainya adalah kota Mekah. Kota beliau dilahirkan, kota beliau dibesarkan, kota beliau bermain. Tapi ternyata Allah perintahkan beliau untuk berhijrah ke kota Madinah, kota yang pada dasarnya belum pernah beliau tempati. Tapi Allah mengatakan, innal ladzi farada 'alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sungguh zat yang mewajibkan atasmu Al-Quran, dialah yang akan mengembalikanmu ke tempat asalmu. Sama sebagaimana ibunda Nabi Musa berpisah untuk anaknya sementara, maka Rasulullah SAW pun berpisah dengan kota Makkah sementara. Allah akan mengembalikan kita. Begitulah kekuatan bila seorang
yakin terhadap janji Allah, yakin terhadap apa yang Allah telah janjikan. Allah akan mengembalikan kalau kita berpisah sementara di dunia, maka bila kita taat kepadanya, kita akan berjumpa kembali di surganya kelak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.